Jadi mereka memang pangsa pasar BO sudah sampai ke baju coklat gitu. Akhirnya dia tanyakan, ini BO atau bukan? Saya sampaikan bukan. Ya begini. Nah, yang kedua dia bilang, abang ini kan sudah begini. Pertanyaan saya satu, apa yang mendasari motivasi membuat komunitas yang potensinya ini besar sekali? Resikonya besar, beririsan dengan hukum ini besar. Betul, besar sekali. Apa? Saya selalu menyampaikan hal logik. Saya tidak munafik mengatakan karena saya hanya mengedepankan manajemen kebaikan, ingin menjadi orang baik. Itu blunder lah. Ya, walaupun memang satu sisi dana yang kita keluarkan untuk spending money awal itu menggunakan dana CSR kita. Jadi kalau dibilang ini sebagai bentuk manajemen kebaikan ada benarnya. Karena kenapa? Karena waktu si 001 saya ini yang mengenalkan sama saya leader yang tadi saya bilang itu, ini kan orang pertama yang minta saya itu untuk tampil bikin komunitas. Jadi saya itu nggak punya pikiran Pak, dari awal saya trading, nanti di tahun sekian saya akan buat perusahaan trading atau komersial, nggak ada. Karena saya merasa begini ya, saya sudah cukup dengan apa yang saya ciptakan, ngapain saya buat itu, nggak ada pikiran. Makanya kalau bapak tracking history saya nggak pernah saya ngupload saya trading dari 2013, saya upload pencapaian saya nggak ada. Karena memang benar-benar trading for living, saya trading buat diri saya, dan saya pahami trading itu nggak bisa jadi jalan hidup. Trading for living yang saya maksud ini adalah sebagai jembatan saya untuk mengelola bisnis-bisnis yang lain. Jadi saya ngambil profit dari sini, saya kembangkan untuk bisnis yang lain. Nah, ketika ada banyak yang meminta saya, yang bikin saya tersentuh begini. Pertama, saya memang sebagai praktisi hukum mendampingi sampai banyak, ya bahasa kasar, memenjarakan orang-orang owner scam karena dia melakukan penipuan dalam dunia trading. Itu saya pernah mengalami. Jadi saya tahu sekali dunia trading di Indonesia. Yang kedua, saya sering sekali ketemu orang yang sampai nangis-nangis pegang tangan saya, minta tolong bagaimana caranya saya bantu uang dia supaya balik dulu waktu di Firalda sama yang 89. Nah, saya porsinya sebagai kuasa hukum hanya bisa bantu secara hukum. Cuman apa boleh buat, waktu kita kejar pelakunya 89 untuk balikin duit, ternyata tidak bisa lagi untuk restoratif justice. Ternyata masuk ke ranah pidana. Jadi saya katakan kepada klien saya, kalau ini sudah masuk ke ranah pidana, ya potensinya tidak akan uang kembali. Saya sampaikan itu ya. Yang ketiga, ada tawaran seperti itu dengan mengatakan Pak Rangga ini kan sebagai edukator trading dan juga hukum udah terbiasa mengedukasi. Naikin status Pak, jangan hanya di platform channel media sosial, tapi bikin satu kegiatan bisnis yang nyata yang bisa juga membantu teman-teman recovery. Itu informasi yang pertama kali, teman-teman recovery. Jadi makanya saya dari awal itu memang membuat plan, tujuan utama itu, pasar utama itu adalah mereka-mereka yang sudah ditipu sana ditipu sini, yuk recovery di kita. Makanya akhirnya saya baru mau. Itu pun proses panjang Pak. Saya sampai sholat istighfar dulu, doa gitu kan. Maksudnya ini saya benar-benar nggak nih, maksudnya mantep nggak? Kalau nggak mantep, yang saya pertaruhkan soalnya banyak. Yang kedua, kenapa saya mau? Karena ketika saya buat plan, orang yang paling besar cuannya ketika buat bisnis seperti ini adalah ya saya. Gitu. Jadi dari sisi nawaitunya dapat, sisi kebaikan dapat, dari sisi bisnisnya ya dapat. Saya ngomong logik aja, karena kontrak 9 bulan atau 211 hari, ketika sudah selesai kontrak, uang sudah menjadi milik saya 100%. Kan bahasa kasar gitu. Jadi kalau saya menjalankan bisnis nggak untung pun, hanya karena bermodalkan manajemen kebaikan, tentunya saya juga berpikir, karena memang soal manajemen kebaikan kita sudah menyumbang setiap bulannya kan begitu. Jadi kalau dikatakan atau ditanya niatnya apa, motivasinya apa, ya itu sebenarnya. Karena kita, sekarang saya tahu bahkan di semua bisnis saya yang sekarang ini ada, yang mungkin berpotensi paling besar cuannya bisa jadi dari sini. Tapi high risk high return. Besar cuannya, besar earningnya, besar pendapatannya, resikonya juga besar. Makanya ketika saya sudah mampu berpikir untuk mengatasi resikonya, ya bismillah saya jalan. Makanya di sini yang saya tekankan adalah untuk menghandle resiko yang berpotensi terjadi, itu aja sih. Nggak berpikir cuannya, kalau berpikir cuannya udah pasti cuan. Saya pun juga tolak ukurnya kenapa mau hadir sharing di sini. Pertama dari mekanisme program itu mau fit kan. Kalau tidak ada mau fit,
itu para goliat besar bisa nembak. Yang, Betul. yang akhirnya para retail kecil, ya dunia trading kan seperti itu ya. Betul. Para trader besar itu makan